Kali ini aku mau cerita-cerita, tepatnya aku mau sharing gimana sih kesannya pada saat aku periksa kehamilan selama aku tinggal di Jepang, khususnya di wilayah Kyoto ya, soalnya kan aku ini sekarang lagi tinggal di Kyoto. Nah, mungkin dengan cerita aku kali ini, nah kalian-kalian khususnya ibu-ibu hamil yang tinggalnya di Indonesia, kira-kira ada bedanya nggak sih antara yang aku terima, sistem yang aku terima di sini sama yang di Indonesia tuh ada bedanya nggak sih? Kalau misalkan ada bedanya, kalian juga bisa sharing di komen ya. Jadi aku tunggu komen dari kalian ya, oke? Jadi minasang, pada saat aku pertama kali datang ke rumah sakit, tentunya aku mendaftarkan diri terlebih dahulu di bagian resepsionis. Setelah itu, aku diharuskan untuk melakukan pengecekan tekanan darah dan juga berat timbangan secara mandiri. Kenapa mandiri? Karena di ruangan tunggu tersebut sudah disediakan alat untuk mengecek tekanan darah dan juga berat timbangan. Nah, setelah aku mengecek tekanan darah, akan keluar secara otomatis satu kertas kecil dari alat tersebut. Nah, setelah aku mengambil kertas kecil tersebut, tentunya aku harus tulis nama aku sendiri dan juga aku harus tulis berat timbangan aku berapa. Tentunya setelah mengecek berat timbangan ya. Nah, setelah melakukan pengecekan kedua hal tersebut tadi, aku lanjut ke toilet untuk mengambil sampel urin. Nah, di dalam toilet itu pun juga sudah disediakan banyak cup yang tentunya aku ambil satu aja loh ya. Setelah itu aku tulis nama aku sendiri di cup itu. Nah, setelah itu baru deh ambil sampel urinnya. Setelah selesai, aku menyerahkan cup yang berisi sampel urin dan juga kertas kecil tadi di tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya hanya tinggal menunggu namanya dipanggil saja untuk masuk ke ruangan si dokter. Nah, jadi kira-kira rutinitas aku pada saat aku mau memeriksakan kandungan di rumah sakit adalah melakukan pengecekan tekanan darah dan juga berat timbangan secara mandiri. Dan yang terakhir adalah mengambil sampel urin. Jadi itu adalah kegiatan wajib yang aku lakukan pada saat aku datang ke rumah sakit. Karena ini kehamilan yang pertama, jadinya tuh aku juga banyak yang nggak taunya. Jadi bayangan aku adalah si dokter ini mungkin akan banyak kasih aku wejangan ini dan itu. Tapi ternyata dokternya malah tanya ke aku, kamu apakah ada yang mau ditanyakan? Lah kan aku jadi bingung kan mau tanya apa. Nah jadinya aku hanya bisa menanya hal yang sekedarnya aja. Jadi seperti, oh jadi abis ini aku harus gimana ya dok ya dengan pekerjaan aku gitu, dengan kegiatan aku gitu. Tapi jawaban dari dokter sih fleksibel banget. Karena dokternya hanya bilang, oh kamu melakukan aja seperti biasanya yang kamu lakukan tuh kayak apa. Tapi kali ini karena kamu sedang hamil, ya kamu jangan memaksakan diri. Jadi kalau misalkan kamu capek, kamu harus istirahat. Itu aja. Karena dokternya juga kan gak pernah kasih apa-apa. Maksudnya gak pernah kasih aku vitamin atau apalah namanya itu. Akhirnya aku bertanya juga ke si dokter, karena kebetulan nih aku kan ada konsumsi vitamin yang biasanya dibelikan oleh suami. Nah aku bawa tuh vitamin itu untuk kasih lihat ke dokternya. Nah aku tanya, ini boleh nggak dok saya konsumsi gitu. Nah dokternya melihat dan jawabannya lagi-lagi fleksibel. Oh ini saya serahkan kepada ibu sendiri. Bagaimana kalau misalkan memang tidak ada gangguan, ya silakan diteruskan. Seperti itu. Nah, pertanyaan wajib yang biasanya ditanyakan dokter itu, kalau aku perhatikan ya, ada 3, yaitu apakah kamu capek, terus udah gitu apa kamu ada sembelit,
Terus yang terakhir itu, apakah kamu bisa makan atau bisa minum gitu. Dan jawaban aku tuh selalu kalau capek ya udah pasti capek ya. Terus sudah gitu kalau masalah sembelit, aku bilang kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu. Nah, terkait mengenai sembelit ini, dokternya memastikan lagi biasanya, kamu ada konsumsi obat nggak gitu, maksudnya obat untuk menangani sembelit itu gitu. Dan aku selalu jawab aku nggak konsumsi apa-apa. Nah, untuk yang pertanyaan yang ketiga, apakah kamu bisa makan atau bisa minum? Pada saat rasa-rasa mual itu ada, tentunya untuk makan aku nggak terlalu bisa makan. Tapi untungnya aku itu suka banget sama yang namanya air putih. Jadi dokternya selalu bilang, oh kalau begitu bagus deh katanya gitu. Kecuali kalau kamu nggak bisa makan atau nggak bisa minum, kamu harus buru-buru kesini lagi untuk dapat perawatan, katanya gitu. Ternyata minasang, buku catatan kesehatan ibu dan anak itu tidak didapatkan di rumah sakit, melainkan didapatkan di kantor administratif. Aku sebutnya kantor administratif karena kalau aku pikir-pikir itu kayak sama dengan gabungan kantor kelurahan, kecamatan, dan kependudukan. Karena kalau aku ingat lagi, aku mencatatkan pernikahan itu di kantor itu. Terus aku lapor pada saat aku tiba di Jepang juga di kantor itu. Dan ternyata untuk mendapatkan buku catatan kesehatan ibu dan anak juga harus di kantor itu. Makanya aku sebutnya kantor administratif, atau yang bahasa Jepangnya kuyakusho. Aku dan suami diharuskan untuk mengisi beberapa formulir. Nah, isian formulir yang aku isi itu memuat beberapa pertanyaan yang menurut aku tuh menarik. Jadi salah satu pertanyaannya tuh seperti ini. Misalkan bagaimana perasaan pasangan Anda mengenai kehamilan Anda? Terus apakah Anda dibesarkan di lingkungan yang penuh dengan cinta kasih gitu? Terus sudah gitu di rumah yang tinggal tuh ada berapa orang gitu, apakah ada yang membantu Anda dalam mengasuh anak nantinya gitu, dan apakah Anda ada kekhawatiran mengenai kehamilan Anda terkait dengan perekonomian atau pekerjaan Anda gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang harus aku isi, dan isiannya itu sebenarnya nggak terlalu susah karena ada pilihannya gitu. Nah, setelah aku dan suami mengisi formulir yang harus diisi, nantinya staf dari kantor administratif tersebut akan memberikan buku catatan kesehatan ibu dan anak. Ternyata tidak hanya satu buku, tapi ada 3 rangkap buku. Yang pertama, bukunya seperti ini ya. Ini adalah buku catatan kesehatan ibu dan anak. Jadi buku ini wajib aku bawa pada saat aku mau periksa kandungan ke rumah sakit. Jadi nantinya si dokter akan menuliskan catatan di buku ini gitu. Nah, yang kedua adalah buku yang berwarna merah. Buku yang berwarna merah seperti ini. Jadi di buku merah ini itu seperti kupon. Jadi di dalamnya itu kayak ada lembaran-lembaran yang bisa dijadikan kayak kupon. Nah, pada saat aku setiap kali ke rumah sakit, aku pasti menyerahkan buku yang berwarna putih dan buku yang berwarna merah ini, gitu. Jadi, otomatis setelah pemeriksaan selesai, kita akan ke bagian resepsionis. Nah, nanti resepsionis akan kasih tahu, oh, Ibu, ini kami sudah pakai berapa lembar ya kuponnya, maksudnya gitulah, katakanlah ya, seperti itu. Gitu. Nah, buku yang ketiga, ini belum pernah dipakai sama sekali karena ini sepertinya buku untuk vaksinasi anak. Jadi ini nanti. Jadi aku juga belum pernah pakai buku ini sama sekali. Jadi mungkin akan ada informasi lanjutan, video aku lanjutan kalau buku ini sudah dipakai ya. Selain itu, staf dari kantor administratif tersebut juga memberikan buku lainnya seperti buku ini. Nah, jadi staf tersebut mengatakan bahwa
Ibu kalau misalkan ada waktu dibaca-baca ya gitu. Tentunya ini bukunya juga isiannya udah pakai bahasa Jepang gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat isi dari buku ini, itu pokoknya pelajaran banget untuk ibu-ibu hamil, apalagi ibu hamil yang pertama kali gitu ya. Kan nggak tahu apa-apa. Jadi kalau misalkan baca buku ini, pasti banyak pengetahuan yang akan didapat gitu. Aku merasanya sih, wow banget gitu ya. Kayak misalkan kita kuliah, kita kan pasti ada bukunya kan, kita baca, terus pengetahuannya bertambah. Dan menurut aku tuh luar biasa banget. Kok bisa sampai ada gitu loh buku yang kayak gini gitu loh, menarik banget. Terus udah gitu gambarnya juga lucu-lucu. Nah jadi isinya itu ya seputar dari kondisi kehamilan yang pertama dirasakan, terus udah gitu perubahan yang terjadi pada ibu hamil seperti apa, sampai ibu hamil tersebut melahirkan, nanti bayinya itu kondisinya akan seperti apa. Dan sebagai orang tua kita juga harus tahu bagaimana menangani bayi tersebut gitu. Pokoknya ini lengkap banget gitu. Jadi aku merasanya sesuatu banget bisa dapat buku yang bagus kayak gini gratis pula gitu kan. Nah selain itu, staf dari kantor tersebut juga menerangkan, jadi ternyata ada semacam workshop yang diadakan dari kantor administratif tersebut khusus untuk ibu-ibu hamil. Jadi untuk persiapan seorang ibu hamil gitu loh. Jadinya staf tersebut bilang kalau bisa datang ya, katanya gitu. Apalagi workshop tersebut gratis dan tidak perlu reservasi, hanya tinggal datang di jadwal yang sudah tertera, katanya gitu. Nah brosurnya tuh seperti ini. Jadi namanya tuh kelas Mama Papa. Oh ya minasang, dari kantor administratif aku juga dikasih gantungan seperti ini. Jadi ini katanya digantungin di tas aja, katanya gitu. Jadi kalau misalkan naik angkutan umum, ada yang melihat pin seperti ini, harusnya sih dikasih tempat duduk gitu. Jadi pada saat aku memeriksakan kandungan ke rumah sakit, aku biasanya pasti akan langsung menyerahkan buku ini, khususnya buku yang warna putih dan yang warna merah gitu. Jadi kalau buku putih ini akan otomatis diisi oleh dokter, dan buku yang merah ini akan otomatis nanti biasanya di dalamnya itu kan ada lembaran kupon. Nanti biasanya dari resepsionis akan ambil kupon itu berapa lembar dan mereka akan bilang, oh ibu kami sudah ambil berapa lembar gitu. Jadi pembayarannya itu bisa jadi lebih murah ataupun bisa jadi tidak bayar sama sekali, yaitu pembayarannya adalah 0 yen. Oke minasan, gimana sharing dari aku? Kira-kira ada nggak sih bedanya sama sistem yang ada di Indonesia? Kalau misalkan ada, dan kalau misalkan kalian punya sharingan atau punya komentar, kalian boleh tulis di kolom komen di bawah ini ya. Jangan lupa aku tunggu komen-komen dari kalian, karena komen dari kalian itu juga pengetahuan baru buat aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.